Jadi ketika kita pengen menginspirasi orang lain, pengen membuat orang lain tergerak sama kebaikan, maka yang harus didekati pertama kali adalah Allah. Inspirasinya biasanya dapat dari hasil ngobrol-ngobrol sama teman-teman, atau teman-teman yang misalnya curhat, punya masalah sesuatu, atau biasanya dari buku-buku tafsir Al-Quran, Sirah Nabawiyah, ataupun dari buku. Ruang inspirasi sahabat MK di siang hari ini bersama dengan Aulia Sabrina yang tidak sendiri tentunya ya. Karena sudah ditemani oleh Teteh, karena kita akan panggil Teteh ya, ini dari Bandung. Ada Teh Farah Konita, kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Konit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panggilnya Teh Konit betul ya ini ya? Teh Konit. Teh Konit, oke. Alhamdulillah sehat Teh Konit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini langsung mendarat ini tadi ya? Atau sudah dari atas dulu ya Teh ya? Dari Kaliurang. Dari Kaliurang sekarang turun ke bawah ini ya. Jadi dari langit turun ke bumi Teh? Enggak juga ya, masih tetap di bumi ya. Masih di bumi. Karena judul bukunya Teh Konit ini sahabat MK, Seni Tinggal di Bumi. Ada yang sudah pernah menghatamkan bukunya ini ya, barangkali di kesempatan siang hari ini. Karena sudah banyak pertanyaan masuk ini Teh Konit. Bukunya di bawah nggak ya? Kalau mau beli bisa nggak ya? Nah, ini Teh Konit karena mungkin pertama kalinya ke MKFM Jogja. Alhamdulillah, rasanya dingin Teh masih sama seperti di MKFM Bandung juga dingin. Sama rasanya. Nah, tapi Teh ada yang bisa menghangatkan kita, yaitu inspirasi dari Teh Konita insyaallah di siang hari ini ya. Nah, sahabat MK mengutip dari salah satu ini ya, bagian dari buku Teh Konit yang baru Aulia baca juga hari ini ya. Ini masih di bagian pertama ini dari buku Seni Tinggal di Bumi. Terkadang kita pernah merasa menjadi debu gak sih ini? Sahabat MK pernah merasa jadi debu ini tentang bertulisan tentang berpendar ini. Okay. Teh Konit ya. Ini baru nyampe halaman 8 saja rasanya sudah benar banget sih ya ini ya. Sahabat MK di sini kalau disebutkan dalam sekejap saja, yang dari debu itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermakna dengan adanya keimanan, yaitu adanya kalimat la ilaha illallah yang dilantunkan dalam hatinya Teh ya. Ini Teh bisa nulis sedalam ini hanya untuk menyampaikan sebuah pesan yang sederhana. Dari mana sih Teh ini inspirasi untuk menulis buku, ataupun kalau kita lihat di Instagramnya Teh Konit itu sendiri? Silakan Teh. Oke, sebenarnya kalau inspirasinya macam-macam sih. Cuma aku percaya untuk yang namanya kita bisa menginspirasi orang lain itu kan bukan ranahnya kita ya. Itu ranahnya Allah. Kita cuma bisa menyampaikan ilmu-ilmunya, tapi hati yang bisa terketuk, yang bisa tergerak itu cuma hak prerogatifnya Allah. Jadi ketika kita pengen menginspirasi orang lain, pengen membuat orang lain tergerak sama kebaikan, maka yang harus didekati pertama kali adalah Allah. Jadi aku yakin ketika ingin membuat sebuah konten kebaikan, maka mulailah dari diri sendiri dulu. Gitu, gimana caranya sebelum kita menulis, hati kita terlebih dahulu harus connect dulu ke Allah. Gitu, apakah itu dengan amalan harian kita, dengan tilawah, dengan sholat qiyamul lail, yang insya Allah ketika hati kita udah mulai terkonek, maka hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang lain itu akan lebih mudah munculnya. Gitu, jadi biasanya kalau inspirasinya biasanya dapat dari hasil ngobrol-ngobrol sama teman-teman, atau teman-teman yang misalnya curhat, punya masalah sesuatu, atau biasanya dari buku-buku tafsir Al-Quran, Sirah Nabawiyah, ataupun dari buku-buku yang lainnya pun juga ketika tadi konektivitas kita dengan Allahnya baik, maka hikmah-hikmahnya itu dengan sendirinya muncul. Masya Allah. Kayak bahkan mungkin ada juga tulisan-tulisan yang sesepele aku ngelihat sungai yang warnanya hitam itu muncul tuh, ada di situ. Ada juga di sini ya. Atau ketika aku lagi naik pesawat terus ngelihat rumah-rumah semuanya jadi kecil banget, itu juga jadi tulisan. Judulnya dari ketinggian. Dari ketinggian. Gitu berarti sih. ini dari semuanya sebenarnya bisa menjadi inspirasi, asalkan tadi hati kita terketuk untuk mengambil hikmah itu sendiri ya Teh Konit ya. Kalau dalam Al-Quran hikmah itu kan sesuatu apa ya? Cuma bisa Allah yang kasih hikmah itu. Jadi hikmah itu adalah apa ya? Harta karun. Jadi kalau hari ini kita dengan mudah menemukan hikmah, itu hal yang wajib disyukuri, karena nggak semuanya Allah kasih kesempatan untuk bisa nemuin hikmah. Gitu, mungkin kita berdua bisa pergi ke tempat yang sama, tapi oleh hikmah yang dibawa antara dua orang itu mungkin bisa berbeda. Kayak gitu. Berarti tergantung kepada diri kita sendiri. Tadi dimulai dengan modal ruhiyahnya nih, sahabat MK, masya Allah sekali. Bisanya ngerjain buku ini ya jam-jam itu tadi, kayak ngurangin jam tidur. Jadi aku percaya sih ketika
kita selalu mendahulukan kepentingan Allah, maka Allah memudahkan kepentingan kita gitu. Ini kan